rezeki itu dari Allah. Teman kita, apa nggak perih itu hadirin? Berapa banyak keluar modal untuk nyari jodoh sampai mengibarkan bendera cinta terakhir? Berapa banyak yang sudah bayi tabung, gagal ratusan juta nggak bisa. Berapa juta punya anak? Enggak kan? Allah yang membagikan. Maaf ya Gus, kalau adanya nggak apa-apa ya. Agus ini sulit bicara, sulit berjalan, tapi Allah yang menciptakan Agus, Allah yang memberi rezeki. Betul Gus? Jadi teman-teman sekalian, kalau kerja di Darut Tauhid hanya cari uang, cepet. Garong juga cari uang, hanya cari jabatan, hanya cari posisi. Ini apa? Rendah sekali. Kita hanya ngejar-ngejar seperti itu. Kita di sini adalah beramal soleh saja. Selesai. Lakukan yang terbaik. Semoga kita jadi jalan terwujudnya pesantren, jalan santri bisa dapat ilmu, jalan lingkungan jadi baik. Semoga kita kepilih jadi jalan. Selebihnya apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan hanya dari Allah, betul Kak? Sudah tahu segala-galanya, bahkan yang belum kita tahu belum kepikir oleh kita. Tenang saja, dulu saja di rahim otak belum jadi rezeki udah beres, benar? Betul. Belum mikir rezeki, dah otaknya belum jadi, rezeki udah ada belum? Ada. Jawab. Ada. Satu sel sperma ketemu dengan satu sel telur itu belum bentuk apa-apa kecuali sel. Demi Allah nggak ketemu itu sel kecuali ada rezekinya. Nah ada kita ribet-ribet masalah rezeki, malu, ya? Kita bisnis, kita kerja, ini amal soleh kita, ibadah kita. Betul. Tenang aja bro. 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 Serius. Serius. Itu masalah amal soleh. Kerja, amal soleh. Keluarga, oh gimana nih, uang saya habis buat menafkahi keluarga, saya nggak ada tabungan. Nggak ada masalah, habisin aja. Kalau memang cuma segitu-gitunya, ya. Lalu besok bagaimana? Oh tahu besok, dengar ya. Dulu yang ngasih rezeki kepada kita siapa? Sekarang yang ngasih rezeki kepada kita siapa? Besok lusa siapa? Sama Allahnya ya kan? Nggak kelihatan punya tabungan, nggak kelihatan calon rezeki, nggak harus kelihatan semua. Apa yang Allah punya nggak harus semuanya dikasih tahu ke kita, betul? Betul. Ini serius. Serius sama. Makanya orang-orang yang yakin ke Allah nggak ada tuh riuh dengan rezeki. Ada kalanya sempit, nggak ada buat dijual, jalani saja. Tidak harus keluh kesah, tidak harus rewel, tidak harus pamer penderitaan. Jalani aja. Nggak ada buat makan, saat susah ya saum. Allah udah tahu kita lapar. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ikhtiar sempurnakan, doa maksimalkan, pasrah ke Allah juga maksimalkan. Wah hari ini benar-benar nggak dapat pahala, dapat ridho Allah, dapat penggugur dosa. Kalau masalah rezeki, uang, makanan nanti ada waktunya. Beneran hadirin, ini Darut Tauhid 1400 nih santri kalian di sini. Nggak kebayang. Ada yang nanya, gimana menggaji 1400 karyawan? Saya mau nggak ngegaji, saya mandi gaji. Saya bukan pemberi rezeki, saya pemakan rezeki. Itu anak 11 gimana? Mereka kan ada rezekinya masing-masing. Memang saya pencipta anak, gambar aja nggak bisa. Kenapa
tidak ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Hati-hati nih hadirin, hati-hati. Urusannya bukan penilaian kantor, Allah yang menilai. Makanya korupsi waktu, pakai peralatan kantor buat keperluan pribadi, itu pasti balik ke dirinya sendiri. Mungkin dari luar dapat ya, tapi bakal ada masalah karena kita sudah korupsi waktu. Kenapa jadi tegang begini? Urusan kerja itu urusan dengan Allah hadirin, karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya, belajar kajian jarang ikut, Allah sudah tahu nih. Udah gitu dapat sambil belajarnya juga asal-asalan, emang ikut tapi sibuk aja buka WA, sibuk buka medsos yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Berarti dia udah meremehkan ilmu. Udah gitu tidak serius mau mengamalkannya. Allah tahu. Udah gitu di kantornya leha-leha, asal-asalan kerjanya, mengerjakan yang lain. Bahkan dengan fasilitas kantor, orang mungkin tidak tahu, Allah tahu. Dan itu yang akan jadi musibah bagi kita. Makanya kerja tuh maksimal, niatnya mengabdi ke Allah, kerjanya yang maksimal, pol saja, rezeki ngikut kok, nggak akan kemana-mana. Allah memperhatikan kita, dan semua rezeki itu milik Allah. Kalau Allah mau ngasih, ketemu itu. Maupun gak kepikir oleh kita, nggak apa-apa. Makanya jangan berharap dari makhluk. Nah, antum khidmat, lakukan yang terbaik. Oh, orang sudah saya tolong, nggak berterima kasih, ya nggak apa-apa. Terima kasih itu urusan dia. Jangan ngarep-ngarep terima kasih. Kita harus berterima kasih. Tapi ngarep-ngarep orang berterima kasih, gak usah. Makin ikhlas ada balasannya. Gak usah ditunggu-tunggu kok. Lakukan aja yang terbaik, Pol. Halo? Nolong orang, tolong. Udah saya dorong mobilnya, dia maju nggak berterima kasih, ya nggak apa-apa. Kalau dia turun lagi mogok lagi. Tapi kenal potnya pas kena wajah saya, itu mah udah rezeki ya. Udah nggak apa-apa, relax saja. Saya sudah senyum sama dia, dia nggak ngebalas senyuman saya, ya biarin. Kan bibir kita yang ini, bukan yang itu. Kita nggak bisa maksa bibir orang. Kita bagaimana dong dia nggak senyum? Mungkin dia sudah senyum dalam hati ya. Hanya bibirnya kurang naik dikit. Dibikin yang enak, husnuzon, betul? Enak. Saya sudah berbuat baik sama dia. Malah dia tidak menghargai kebaikan saya. Selain nggak berterima kasih, malah dia sibuk aja ngomel-ngomel. Ya biarin. Itu mah penggugur dosa, betul tidak? Kita udah berbuat baik, boro-boro berterima kasih, malah ngomel-ngomel. Ya udah, denger aja, nggak usah dimasukin ke hati. Itu sebagai penggugur dosa, betul tidak? Itu mah urusan dunia lah, ngomong kalau tidur cuma gitu ya kan. Anggap aja lagi ngigo atau ngorok ya. Kalau semua omongan dimasukin ke hati, kapan bahagianya? Hah? Betul? Biasa hadirin. Jangan ngarep-ngarep orang menghormat, merunduk, assalamualaikum. Jangan, biasa nggak usah merasa spesial. Walaupun saudara dosen, direktur, ketua yayasan, pembina, lihat apa yang Allah tahu. Nggak pantas kita punya jabatan itu, benar? Kalau dibuka aib, nggak ada tuh dosen-dosen yang mau didengar mahasiswa. Ingat apa yang Allah tahu.
sama saya juga. Agim katanya apalah gitu ya. Allah tahu siapa yang. Saudara nggak usah ikut campur, biar Allah aja yang tahu ya. Itu juga suka ada yang nanya kalau lagi misalkan selama sendirian, naik kereta api sendirian, sendirian, satu gerbong begini banyak, rame-rame, masa naik kereta sendirian, siapa yang nyetirnya? Ini rame-rame, enggak, maksudnya enggak ada yang ngawal. Terus mau ngapain dikawal? Ini bukan di Israel ya kan? Ini saudara semua, terus apa yang mau dikawal? Tambahan lagi malaikat nemenin, belum lagi Allah yang menguasai, sudah janji ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Udah. Tapi gimana itu bawa tas? Ya tinggal gendong, kalau nggak mau ditenteng. Kenapa jadi ribet gitu ya? Capek ingin diperlakukan spesial. Saudara tahu siapa saya? Misalkan gitu, ada yang ngomong, saudara tahu nggak siapa saya? Pas dibuka oleh Allah aibnya, udah jadi gosongnya. Untung tidak pada tahu ya kan? Udahlah, nggak usah ngarep apa-apa dari makhluk.